Apa persamaan sepatu dengan pensil? Iya benar, sepatu yang kalian pakai untuk bekerja dan pensil yang kalian pakai untuk menulis di atas kertas. Kedua benda ini apa persamaannya? Jawabannya sepatu dan pensil sama-sama meninggalkan jejak. Sepatu meninggalkan jejak di lantai, sementara pensil meninggalkan jejak di atas kertas. Pertanyaan tadi itu saya dapatkan dari jurnal di situs Science Direct. Pertanyaan tadi sebenarnya untuk menguji gaya kesamaan berpikir kreatif antara orang jenius dengan orang sakit mental, orang gangguan jiwa, atau orang dengan mental illness. Filsafat dan sains sejak dulu tertarik dengan hubungan antara kegilaan dan kejeniusan. Genius madness. Orang jenius itu bisa bolak-balik antara jadi normal kemudian jadi gila, kemudian jadi normal lagi lalu balik lagi jadi gila lagi. Saklar on off otak orang jenius itu bisa diklak-klik seenaknya sendiri, sementara orang gila saklar on off-nya rusak. Dia pernah normal tapi kemudian jadi gila selamanya dan nggak bisa balik normal lagi. Cuma ini faktor perbedaan antara orang jenius dan orang gila. Contoh orang-orang jenius yang kemudian jadi gila sangat banyak tercatat dalam literatur seperti Isaac Newton, penemu teori gravitasi yang menjadi benar-benar gila pada usia 50 tahun sebelum kembali stabil dan normal. Friedrich Wilhelm Nietzsche sebelum kemudian dia jadi gila permanen dan sempat terlihat oleh adik perempuannya kalau Friedrich pernah makan tainya sendiri dan banyak lagi contoh lainnya. Kalian bisa cari sendiri. Pada tahun 1880, Dr. Jules Cotard di Prancis menangani kasus misterius Madame Moiselle X atau Miss X. Miss X berkata dalam sesi perawatannya pada Dr. Jules bahwa ia sudah mati beberapa tahun yang lalu, namun Tuhan mengutuknya dengan menjadi abadi. Madame Moiselle X atau Miss X tidak pernah mau mandi karena takut kulitnya akan copot saat ia mandi. Karena dia yakin sudah jadi mayat, dia tidak mau makan karena ia tidak merasa lapar sebagai mayat. Dr. Jules tertarik dengan fenomena Miss X dan mulai mencatatnya. Disinilah beda seorang ilmuwan dengan orang bodoh. Orang bodoh saat ada orang yang bicara bahwa saya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Lalu reaksinya mungkin dasar orang gila. Begitu saja. Sementara ilmuwan berbeda reaksinya. Begitu ada orang yang berkata, saya sudah mati beberapa tahun yang lalu dok. Maka reaksi ilmuwan itu mau tahu dari mana pikiran ini berasal. Apa yang melatar belakangi narasi aneh yang disampaikan pasien ini. Ini kan metode berpikir yang ilmiah. Meskipun subjek penelitian atau pasiennya menyampaikan hal yang aneh dan gak masuk akal. Nah, kalau sekarang ada wali yang berkata bahwa dia sudah mati, lalu hidup lagi, apa reaksi Harry Pras? Reaksi netizen. Oh, orang gila itu, kenapa dipercaya? Begitu kan? Makanya Harry Pras dan netizen jadi orang bodoh, nggak jadi ilmuwan, ya kan? Ya karena nggak tertarik untuk menyelidiki sebuah anomali dengan metode berpikir ilmiah. Tertariknya cuma mengejek saja, ini kan bodoh namanya. Kisah Mademoiselle X atau Miss X ini merupakan kisah yang pertama tercatat sebagai kasus Cotard Syndrome atau sindrom mayat berjalan.